2025 menjadi tahun penuh tantangan sekaligus peluang bagi Pertamina. Di saat dunia bergerak semakin cepat dan teknologi menjadi penentu daya saing global, perusahaan energi milik negara ini dituntut bukan hanya menjaga pasokan, tetapi juga menjaga ketangguhan sistem di era digital. Di tengah derasnya arus digitalisasi global, Pertamina pun terus berupaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan teknologi digital di seluruh lini bisnisnya. Dari hulu hingga hilir, dari sumur migas hingga SPBU di jalan-jalan kota dan pelosok negeri, seluruhnya dituntut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Digitalisasi kini tak lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan distribusi energi tepat sasaran, pengambilan keputusan lebih cepat, dan operasi berjalan lebih efisien. Bukan lagi soal berapa banyak minyak yang dipompa dari perut bumi, tetapi seberapa cepat data mengalir di ujung jari. Pertamina berkomitmen mengubah wajah energi Indonesia ke arah yang lebih maju. Bukan hanya melalui sumur migas dan kilang, tetapi lewat inovasi digital yang menggerakkan setiap rantai pasok energi nasional. Salah satu tonggak sejarahnya adalah peluncuran Pertamina Digital Hub, sebuah pusat kendali digital yang menjadi jantung koordinasi operasi energi Pertamina. Beroperasi tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Fasilitas ini bukan sekedar ruang monitoring biasa. Ia adalah otak digital yang mengolah jutaan data setiap saat untuk menjaga ketahanan energi negeri. Dari memantau pergerakan kapal pengangkut BBM di tengah samudra, mengawasi arus distribusi dari terminal hingga SPBU, mengecek stok BBM dan LPG secara akurat di seluruh wilayah, hingga membaca tren pemberitaan dan sentimen publik di ruang digital. Proses bisnis, baik di holding maupun subholding, harus dapat melakukan lompatan-lompatan baru dalam implementasi digitalisasi di perusahaan. Saya mendorong agar unit bisnis dan juga fungsi holding untuk menjadikan ini sebagai program strategis di unit bisnis masing-masing dan dapat bekerja secara kolaboratif dengan fungsi Pertamina Digital Hub. Semua data bertemu dalam satu layar, satu sistem, satu keputusan. Dengan menggabungkan teknologi analitik canggih dan visualisasi data real-time, Pertamina Digital Hub mendukung efisiensi operasional, mempercepat respons saat terjadi gangguan, dan memperkuat pengawasan distribusi energi. Lebih dari itu, Digital Hub juga menjadi instrumen transparansi, sebuah upaya membangun kepercayaan publik bahwa energi disalurkan secara adil, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejak tahun 2023, di mana kita sudah memappingkan digital maturity dari Pertamina Group, kita tahu bahwa kita punya tujuan jangka panjang yang untuk membangun kapabilitas digital, organisasi capability dari Pertamina secara keseluruhan. Nah, disitulah kita berjalan, memulai, membangun apa yang mau kita lakukan. Dan data adalah energi, suatu manifesto yang kita keluarkan, itu adalah hasil dari renungan Hub and Spoke Forum. Jadi ada 16 spoke, mewakili semua fungsi di holding dan juga mewakili subholding. Itu kita berbicara ternyata Pertamina memiliki data yang banyak sekali yang belum diolah menjadi insight dan bahkan belum menjadi value creation. Nah, contoh kita digitalisasi SPBU misalnya, itu contoh yang sekarang sudah menjadi real, bahwa kita dengan data itu kita bisa memprevent atau cost avoidance yang cukup besar, mengurangi penyimpangan dari penggunaan BBM subsidi misalnya. Itu dari data. Dan banyak sekali data kita yang lain, data dari upstream, dari midstream, downstream, dan seterusnya. Kita akan lakukan, jadi data adalah energi. Dengan menghasilkan data ini kita menjadi value creation, itu sendiri
menghasilkan revenue buat perusahaan. Namun, transformasi digital bukan berarti tanpa tantangan. Pertamina harus menghadapi lonjakan kebutuhan energi nasional di tengah tuntutan efisiensi dan keberlanjutan. Pada sektor hulu, Pertamina Subholding Upstream kini menekankan pentingnya teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi migas dari sumur-sumur tua maupun eksplorasi baru. Melalui ajang Teknologi Day and Business Forum 2025, Pertamina berkolaborasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM. Forum ini menjadi jembatan antara tantangan lapangan yang beragam dengan solusi teknologi mulai dari artificial intelligence hingga robotic process automation. Tujuannya jelas, menemukan solusi inovatif untuk mengejar target produksi 1 juta barel minyak per hari. Jalan digital yang ditempuh Pertamina tak selamanya mulus. Di balik layar digital dan dashboard data yang terus menyala, terdapat tantangan besar yang tak terlihat oleh publik. Keamanan data dan integrasi sistem menjadi tantangan paling nyata. Sebagai aset vital nasional, Pertamina tak hanya menjaga aliran energi, tetapi juga menjaga aliran data yang menjadi nadir operasi perusahaan. Benteng digital harus terus diperkuat, karena serangan siber tak lagi bersifat acak, melainkan terarah dan terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Data dari Badan Siber dan juga Sandi Negara menunjukkan sektor energi menjadi salah satu target utama peretasan di tahun 2025. Sebuah peringatan bahwa digitalisasi tanpa keamanan adalah risiko yang tak bisa ditoleransi. Di sisi lain, tantangan bukan hanya soal teknologi. Transformasi digital juga menuntut perubahan budaya kerja. Ribuan pekerja dari berbagai lini operasi dituntut untuk berganti haluan. Dari pola pikir tradisional menuju pengambilan keputusan berbasis data. Dari kerja sektoral menuju kolaborasi digital lintas unit. Sebuah revolusi mentalitas yang tak selalu mudah, terlebih di dalam organisasi sebesar dan sekompleks Pertamina. Namun di titik inilah transformasi sebenarnya diuji, bukan hanya pada kecanggihan sistem, melainkan pada kesiapan manusia yang menjalankannya. Kini, Pertamina dituntut bukan hanya sebagai penyedia energi fosil, tetapi juga sebagai pionir energi baru terbarukan. Sebuah tantangan besar di tengah perubahan iklim global dan tekanan dunia untuk menurunkan emisi karbon. Digitalisasi menjadi kunci, bukan hanya untuk menjaga pasokan, tetapi untuk mengelola carbon capture, meningkatkan efisiensi energi hijau, dan memastikan setiap langkah menuju target net zero emission berjalan terukur dan berbasis data. Dari pemantauan emisi secara real time, optimasi operasi pembangkit energi terbarukan, hingga pengendalian rantai pasok yang lebih ramah lingkungan, teknologi digital menjadi tulang punggung transisi energi. Transformasi digital Pertamina bukan proses instan. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju kedaulatan energi dan ketahanan nasional di tengah dinamika global. 25 ini kita melihat satu kesimpulan jelas, teknologi tak lagi sekedar alat pendukung, melainkan fondasi utama masa depan energi bangsa. Situasi politik Indonesia 2025.
Saya bersumpah Ujian soliditas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Presiden Republik Indonesia Tahun politik tanpa drama yang seharusnya bahagia rakyatnya, namun tak semudah gegap gempita. Yang ada malah berbagai rintangan yang harus dikejar solusinya. Partai koalisi hadir memberi arti, namun belum begitu teruji antara ambisi, amunisi, dan realisasi janji. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres Indonesia dengan perolehan suara mayoritas. Keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan mayoritas partai koalisi, pemerintah menguasai mayoritas kursi di DPR RI, memberi modal politik yang kuat dalam menjalankan agenda nasional. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan partai koalisi memenuhi rakyat yang sudah terlanjur berekspektasi? Kekuatan koalisi tersebut tercermin dalam pembentukan Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2024. Kabinet ini berisi 48 menteri dan 54 wakil menteri. Salah satu kabinet dengan jumlah terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebelum pelantikan, banyak sekali memprediksi mungkin akan ada zaken kabinet. Namun realisasinya, sebagian besar posisi kementerian diisi oleh kader partai politik koalisi. Sementara, sebagian lainnya berasal dari kalangan profesional dan teknokrat. Apapun itu, semua bersatu dalam satu nadi, satu visi, membawa misi yang berani. Melalui programnya, pemerintah didukung partai koalisi yang berani unjuk gigi. Perjalanan yang diinginkan ternyata tak selalu seperti yang diharapkan. Implementasi yang kerap mengganjal memunculkan jalan terjal karena ada harga yang mahal untuk pemenuhan kebutuhan rakyat yang vital. Sorotan publik malah tertuju pada komunikasi dan pernyataan sejumlah pejabat kabinet dan wakil rakyat. Beberapa pernyataan menteri jadi viral dan menuai kritik luas masyarakat. Ya, pemerintah bersama wakil rakyat justru menghadapi kritik publik akibat pernyataan dan kebijakan yang dianggap tidak sejalan. Padahal ini aspirasi masyarakat yang harus dijalankan. Fenomena ini menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap pejabat negara, terutama di era keterbukaan informasi dan dominasi media sosial. Gelombang kritik publik kemudian berkembang jadi kemarahan yang lebih luas di tahun 2025. Siapa yang menyangka? Sejumlah pernyataan anggota DPR, pernyataan pejabat negara memicu ketidakpuasan masyarakat dan puncaknya terjadi aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Aksi demonstrasi berlangsung sejak 25 Agustus hingga awal September 2025 dengan titik utama di beberapa kota besar di Indonesia. Pada 29 Agustus 2025, beberapa aksi berubah menjadi kepanikan, ditandai dengan penentrokan antara massa dan aparat keamanan, pembakaran fasilitas umum, serta gangguan aktivitas masyarakat. Ini sempat menjadi satu momen yang serius bagi pemerintah dan partai politik. Dan bisa dikatakan ini salah satu ujian bagi partai koalisi bersama pemerintah. Dan pelajarannya bahwa komunikasi, kebijakan, sikap pejabat publik ternyata memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Kepekaan terhadap perasaan masyarakat harus juga diutamakan. Merespon situasi itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah politik melalui reshuffle kabinet. Reshuffle pertama pada 19 Februari 2025 mengganti Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro yang digantikan oleh Brian Yuliarto. Pergantian ini disebut sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan respon kebijakan di sektor pendidikan serta riset. Reshuffle kedua, 8 September 2025. Tahap ini beberapa posisi strategis mengalami perubahan termasuk
Menko Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Reshuffle ini mencerminkan upaya Presiden menata ulang satu persatu memulai lagi kinerja kabinet sekaligus meredam tekanan publik dan dinamika internal koalisi. Padahal pemerintah tengah menjalankan program andalannya, makan bergizi gratis. Yang dalam perjalanannya, ternyata MBG pun masih ada pro kontra di lapangan. Pemerintah lagi-lagi mencoba untuk berbenah dengan maraknya dugaan siswa keracunan akibat kebersihan SPPG. Tak hanya di situ, terjadi kecelakaan mobil SPPG menabrak siswa di salah satu sekolah dasar. Ini membuat semua publik terbelalak. Pemerintah pun merespon cepat dengan evaluasi pelaksanaan MBG tetap harus dilakukan, tapi harus ada perbaikan. Untuk mobil MBG. Partai koalisi pun tetap mendukung program unggulan ini. Di tengah gejolak politik nasional, Indonesia juga menghadapi ujian besar berupa bencana alam dahsyat di Pulau Sumatera. Akhir November hingga Desember 2025, hujan ekstrim memicu banjir bandang, tanah longsor di sejumlah provinsi terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, ratusan orang dinyatakan hilang, 5.000 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 3,3 juta warga terdampak dengan hampir 1 juta orang terpaksa mengungsi akibat rusaknya permukiman dan infrastruktur. Ramai di media sosial, beberapa pihak menginginkan adanya status bencana nasional, namun Presiden Prabowo mengumumkan bahwa belum saatnya bencana nasional. Dari argumentasi yang berbeda ini, tentu juga menguji stabilitas dan konsistensi dari partai koalisi apakah tetap mendukung dari langkah pemerintah ini. Di luar daripada itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan darurat nasional. Pemerintah pusat mengerahkan TNI, Polri, BNPB, serta sejumlah kementerian terkait untuk evakuasi, distribusi, logistik, dan pemulihan infrastruktur. Sejumlah menteri turun langsung ke lokasi bencana sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban di sana. Dengan berbagai dinamika, mulai dari pernyataan kontroversial pejabat, kerusuhan sosial, reshuffle kabinet, hingga penanganan bencana nasional, soliditas koalisi partai politik pendukung pemerintah menjadi sorotan. Sejumlah elit partai menegaskan komitmen tetap dukung pemerintah Prabowo Gibran hingga akhir masa jabatan. Tapi, perbedaan sikap strategi politik antar partai menunjukkan bahwa koalisi masih terus diuji oleh tekanan publik, tantangan nasional, dan yang terjadi hingga saat ini. Apakah akan tetap satu benang merah antara partai koalisi dengan pemerintah? Kedepan, kemampuan pemerintah menjaga komunikasi publik, meningkatkan kinerja kabinet, merawat hubungan antar partai koalisi, dan menjaga perasaan memenuhi kesejahteraan, kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat. Ini yang akan menjadi penentu stabilitas politik serta keberlanjutan pemerintahan Indonesia.